Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak Rafki dalam pembelajaran ilmu pengetahuan sosial. Kaifalukum? Alhamdulillah bi khair, luar biasa. Allahu Akbar. Teman-teman, pada pembelajaran kali ini kita sudah sampai di tema 5, subtema 3, ilmu pengetahuan sosial. Adapun materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitunya peran Indonesia dalam ketenagakerjaan dalam lingkup ASEAN serta upaya pemerintah meningkatkan kualitas tenaga kerja Indonesia. Salah satu kebijakan MEA atau yang disingkat dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN adalah adanya pengakuan mengenai mutu pendidikan dan pengalaman yang dimiliki oleh tenaga kerja negara anggota ASEAN. Kebijakan ini memberikan kemudahan kepada calon tenaga kerja untuk memperoleh lapangan pekerjaan yang sebanyak-banyaknya. Indonesia merupakan salah satu anggota ASEAN dengan jumlah penduduk terbanyak. Hal ini menyebabkan Indonesia memiliki calon tenaga kerja yang melimpah agar tenaga kerja Indonesia mampu bersaing dengan tenaga kerja negara lain. Pemerintah melakukan beberapa upaya untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja Indonesia. Yang pertama, meningkatkan kualitas pendidikan dengan penerapan kewajiban jenjang pendidikan seperti penerapan wajib belajar 12 tahun. Yang kedua, memberikan pelatihan lokakarya dan pelatihan kepada calon tenaga kerja. Dan yang ketiga, memberikan bekal keterampilan yang dibutuhkan oleh perusahaan di negara-negara asing. Dan yang keempat, memilih calon tenaga kerja yang memenuhi persyaratan tenaga kerja yang diajukan oleh masyarakat ekonomi ASEAN. Dan yang kelima, meningkatkan jumlah tenaga kerja yang terampil yang memiliki daya saing dunia. Nah, itu upaya-upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kualitas ketenaga kerjaan Indonesia. Untuk lebih jelasnya teman-teman, mari kita saksikan slide berikut ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang peran Indonesia di bidang ketenaga kerjaan dalam lingkup ASEAN dan upaya pemerintah meningkatkan kualitas tenaga kerja Indonesia. Ilmu pengetahuan sosial, tema 5, subtema 3. Peran Indonesia di bidang ketenaga kerjaan dalam lingkup ASEAN. Negara-negara ASEAN telah menyepakati terbentuknya Masyarakat Ekonomi ASEAN. Dengan dibentuknya MEA, diharapkan dapat menjaga stabilitas perekonomian di wilayah ASEAN. Pembentukan MEA memungkinkan arus perdagangan barang dan jasa antar negara ASEAN semakin terbuka. Tidak hanya produk barang dan jasa, kesempatan kerja bagi tenaga kerja antar negara ASEAN juga semakin terbuka. Terbukanya arus perdagangan antar negara ASEAN akan mendorong setiap negara untuk selalu meningkatkan kualitas produk barang dan jasanya. Selain itu, setiap negara juga akan mendorong untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar dapat berperan bersama
dengan sumber daya manusia dari negara lain. Masyarakat ekonomi ASEAN tentu saja juga berpengaruh pada arus barang dan jasa di Indonesia. Para usaha di Indonesia mempunyai peluang lebih terbuka untuk memasarkan produknya dalam lingkup ASEAN. Peluang tersebut dimanfaatkan dengan meningkatkan kualitas produknya. Masyarakat ekonomi ASEAN juga mendorong terciptanya tenaga kerja bangsa Indonesia yang semakin berkualitas agar mampu berperan bersama dengan kegiatan ekonomi antar negara ASEAN. Upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja Indonesia. Salah satu kebijakan masyarakat ekonomi ASEAN adalah adanya pengakuan mengenai mutu pendidikan dan pengalaman yang dimiliki oleh tenaga kerja negara anggota ASEAN. Kebijakan ini memberikan kemudahan kepada calon tenaga kerja untuk memperoleh lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya. Indonesia merupakan salah satu anggota ASEAN dengan jumlah penduduk terbanyak. Hal ini menyebabkan Indonesia memiliki calon tenaga kerja yang melimpah. Agar tenaga kerja Indonesia mampu bersaing dengan tenaga kerja negara lain, pemerintah melakukan beberapa upaya. Di antaranya, 1. Meningkatkan kualitas pendidikan dengan penerapan kewajiban jenjang pendidikan seperti penerapan wajib belajar 12 tahun. 2. Memberikan pelatihan lokakarya dan pelatihan kepada calon tenaga kerja. 3. Memberikan bekal keterampilan yang dibutuhkan oleh perusahaan di negara-negara asing. Yang keempat, memilih calon tenaga kerja yang memenuhi persyaratan tenaga kerja yang diajukan oleh masyarakat ekonomi ASEAN. Dan yang kelima, meningkatkan jumlah tenaga kerja terampil yang memiliki daya saing dunia. Baik teman-teman, setidaknya di sini pemerintah Indonesia menerapkan 5 cara atau 5 upaya untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja Indonesia. Teman-teman, mungkin ini pembelajaran kita kali ini. Semoga ada hikmah dan manfaatnya. Pak Rafki akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana teman-teman semua? Semoga dengan video tadi teman-teman bisa mengambil hikmah dan pembelajaran. Pak Rafki harap teman-teman tidak berpuas diri dengan cuplikan video tadi. Teman-teman masih bisa membaca literasi-literasi yang ada kaitannya dengan materi kita pada pertemuan kali ini. Setelah ini, teman-teman akan mengerjakan LKP tema 5 yang sudah Pak Rafki sediakan di BCR. Semoga teman-teman tidak ada terkendala dalam mengerjakan LKP-nya. Pak Rafki akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.